Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching untuk supervisi akademik. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya Herna SPD dari UPT SMP Negeri 4 Mat Tirobulu. Di samping kiri saya ada saya Hafida SPD dari UPT SDN 117 Pindrang. Saya Hasri JGP dari UPT SDN 293 Pindrang. Dan saya Risnawati dari UPT SMP Negeri 7 Duang Panua. Nah, pada video kali ini kami akan menampilkan video praktek supervisor dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu. Bagaimana kira-kira yang ingin share tentang rubrik pendidikan Bu? Tentang percakapan kita hari ini. Jadi hari ini saya akan meng-coaching Bu Risna Pak. Oh iya. Terus? Baik Bu, kompetensi apa yang ingin di-coaching kepada Ibu Risna tadi atau yang ingin dikembangkan? Dalam coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik Bu, terus dari bagian kompetensi yang spesifik mana yang ingin dikembangkan, diobservasi? Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan lebih spesifik pada coaching ini yaitu identifikasi, karena saya kadang sulit dalam menentukan kata kunci ketika melakukan coaching. Terus apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai dan sebagai coach? Jadi indikator dari coaching yang ingin saya capai yaitu setelah melakukan coaching ini saya dapat menggali potensi coach dengan indikatornya adalah coach bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian coach dapat menentukan aksi dari solusi. Kemudian coach dapat mengidentifikasi masalah dan solusi yang akan dibuat. Coach juga nantinya akan mampu mempertanggungjawabkan aksi yang dilakukannya. Oh gitu Bu ya, alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu ingin observasi hari ini bisa berhasil ya Bu. Jadi untuk mempersingkat waktu saja Bu, saya persilahkan Ibu untuk coaching ke Ibu. Terima kasih Pak Sari. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah sehat. Jadi Bu Erna, pada kesempatan ini kita akan melakukan coaching ya. Jadi berdasarkan kegiatan coaching ini saya akan bertanya sama Bu Erna tentang masalah yang hadapi sekarang ini ya. Baiklah Ibu Erna, jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erna karena sudah hadir di sini. Kita akan berbagi cerita ya Bu. Mudah-mudahan dalam beberapa menit ke depan kita saling berbagi dan menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu Erna hadapi. Sekarang Ibu Erna, kira-kira apa yang ingin Ibu Erna ceritakan? Seperti ini Bu, sebenarnya ada kerisauan yang saya alami karena di sekolah saya itu Bu telah terjadi pergeseran, di mana yang tadinya itu wakil kepala sekolah telah diangkat menjadi kepala sekolah, sehingga jabatan baru diberikan ke tadinya bendahara, kemudian diangkat menjadi
wakil kepala sekolah. Nah, yang bendahara tadi jadi kepala sekolah, sehingga saya juga bergeser yang tadinya hanya sebagai wali kelas, tapi saat ini diberikan lagi jabatan baru menjadi pembina OSIS. Dan saya merasa bahwa itu saya tidak mampu lakukan. Ya, jadi Bu Erna ada permasalahan yang cukup rumit ya Bu. Iya. Jadi dari permasalahan yang Ibu Erna ungkapkan tadi, apa kira-kira yang ingin Ibu Erna dapatkan dari pembicaraan kita ini? Saya inginkan bagaimana saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami tersebut. Kemudian Bu Erna, jadi tujuan Ibu Erna untuk menemukan solusi itu sangat bagus. Sekarang Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Untuk saat ini sih karena saya baru dan mungkin hal ini saya tidak pernah lakukan, menjadi bahkan waktu masih sejak sekolah saja saya tidak pernah ikut kegiatan ini. Akhirnya saya melakukan setidaknya saya banyak mencari literatur, banyak bercerita, banyak berkolaborasi dengan teman. Setidaknya saya harus berbagi, mencari orang-orang yang mungkin bisa membimbing saya dalam hal ini, mungkin dari rekan yang sebelumnya telah menjabat pembina OSIS tersebut. Jadi selanjutnya Ibu, dari rencana Ibu tadi, jika kita dipetkan misalnya level 1 sampai 10, sekarang Ibu ini berada di level berapa untuk menyelesaikan masalah ini? Saya merasa bahwa karena jabatan ini masih baru kurang lebih 2 bulan, sehingga saya merasa bahwa saya sih masih berada di level 6 ya, atau 7 begitu kira-kira. Jadi Ibu merasa bahwa bisa di level 6 ya Bu, ya, atau ada target Ibu, berapa target yang ingin dicapai maksudnya dalam tingkatannya ini, apakah cuma sampai di situ, kira-kira kemampuan Ibu yang bisa capai atau bisa lebih tinggi lagi? Saya sih harapannya, karena saya menganggap bahwa OSIS itu salah satu kegiatan ekstra yang bisa mengangkat sekolah, bisa menggali kemampuan siswa. Jadi saya harapannya nanti setidaknya saya bisalah sampai ke level mungkin 8 atau bahkan sampai 9. Semangatnya luar biasa Bu. Insya Ya. Allah. Sekarang Ibu, untuk mencapai target Ibu tadi ya ke level 8, apa rencana awal Ibu? Rencana awal ini betul sekali bahwa Bu, saya memulai dari betul-betul dari nol. Yang pertama tentu saya membentuk dulu kepanitiaan, membentuk strukturnya. Kemudian setelah terbentuk itu tentu saya berkolaborasi, kemudian menemukan apa yang menjadi kegiatan yang dapat dijadikan kegiatan dalam kegiatan OSIS tersebut. Karena bagi saya walaupun hanya 2-3 kegiatan tetapi bisa dilakukan dengan maksimal, saya rasa itu jauh lebih baik dibanding banyak sekali program namun tidak terlaksana. Jadi Ibu sudah memiliki rencana. Nah, sekarang apa kira-kira menjadi tolak ukur keberhasilan seandainya nanti Ibu sudah melakukan rencana Ibu, tentu ada tolak ukur bahwa Ibu sudah berhasil? Tentunya yang pertama siswa telah mencapai target dari program kegiatan. Seumpamanya dari beberapa bidang itu sudah berjalan, karena saya targetnya ini setidaknya 1 tahun dalam kegiatan tersebut semua target telah terlaksana. Contohnya dalam kegiatan bidang seni dan olahraga setidaknya ada kegiatan-kegiatan. Kemudian ada dalam bidang IT, bagaimana menyebarkan memberikan informasi melalui media-media sosial tentang apa yang dilakukan anak-anak OSIS. Jadi ketika saya anggap bahwa mereka sudah melakukan,
saya itulah yang menjadi tolak ukur saya bahwa ini yang telah tercapai. Ya, baik Ibu Erna, jadi saya mendengar tadi rencana Ibu sungguh banyak ya. Tentu tidak bisa Ibu Erna lakukan sendiri. Jadi kira-kira Ibu di sini dalam melakukan rencana Ibu atau melakukan aksi Ibu, kira-kira siapa yang bisa Ibu minta bantuan atau siapa yang bisa dilibatkan? Yang mau saya libatkan di sini mudah-mudahan nantinya dan saya yakin bahwa kegiatan ini terlaksana tercapai atas bantuan rekan sejawat tentunya, kemudian dukungan kepala sekolah, dukungan orang tua, dan tentunya ada siswa yang berpartisipasi aktif dalam mensukseskan kegiatan ini, rencana ini dalam kegiatan ekstrakurikuler OSIS ini. Baik. Sebelum kita akhiri Bu, satu pertanyaan lagi ya, boleh Bu? Boleh. Kira-kira rencana Ibu kapan bisa dimulai Bu? Rencananya saya mudah-mudahan karena saya telah merancang, jadi setidaknya dan harus bisa seminggu ini kita memulai, karena saya yakin bahwa memulai jauh lebih baik dibanding rencana yang sebelumnya. Jadi kita begini Bu ya, kita sudah berada di akhir pembicaraan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita, dan saya tidak sabar lagi menunggu hasil dari coaching ini dan kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi untuk kedepannya Bu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu, saya bertanya lagi, apa yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching? Apakah sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi alhamdulillah Pak, dari kegiatan coaching tadi apa indikator yang ingin saya capai itu sudah tercapai, yaitu dengan meningkatnya skill dalam mengungkapkan atau melakukan percakapan atau menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan itu mampu untuk menggali potensi dari coaching. Catatan tadi Bu dari hasil observasi yaitu meningkatkan skill dalam dalam menggali potensi yang ada dalam diri coach ya Bu. Terima kasih Pak atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk saya dalam meningkatkan skill berikutnya dalam melakukan coaching terhadap rekan-rekan yang lainnya. Terus Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin kembali saya kembangkan dalam diri saya tentunya adalah bagaimana menemukan kata-kata kunci dari coaching yang akan saya manfaatkan untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana coaching dalam mengungkapkan masalahnya, kemudian menemukan solusi dalam penyelesaian itu, dan dapat mengembangkan potensi dirinya kembali dalam mencari solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Oke Budi, makasih nih Bu, karena saya lihat kita sudah berada di akhir pembicaraan ini Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga coaching selanjutnya kita bisa lanjutkan kembali ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.